Halo, jumpa lagi bareng saya Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Bagaimana keadaan kamu semua teman-teman? Semoga kamu dalam keadaan yang baik, tenang, damai, dan dipenuhi dengan keberuntungan-keberuntungan yang semakin bisa membuat hidup kamu penuh makna. Amin. Di audio kali ini, di video ini, saya akan kembali mengajak kamu untuk berdiskusi sebagai sahabat saya pastinya, mengenai sebuah topik yang ada hubungannya dengan kesuksesan pastinya. Justru topik inilah yang bisa merubah orang-orang di sekitar saya yang tadinya tidak ada jalan menjadi ada jalan. Saya selalu menganggap bahwa hal yang paling berharga dalam hidup ini adalah pengalaman. Namun, kamu percaya atau enggak teman-teman, ada loh hal yang paling berharga dalam hidup ini selain adanya pengalaman. Hal itulah yang disebut dengan inspirasi. Betul, inspirasi, satu kata yang unik yang saat ini selalu saya jadikan acuan untuk bisa membagikan ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kamu semua sahabat-sahabat saya di luar sana yang mencintai pagar kehidupan pastinya. Inspirasi inilah yang akhirnya bisa merubah banyak orang termasuk saya sendiri di kemudian hari dengan adanya pengalaman-pengalaman orang yang ada di sekitar saya di masa lalu. Oleh karena itu, berdasarkan inspirasi itulah saya ingin memberikan sebuah diskusi kali ini kepada kamu yang berhubungan dengan pertanyaan, bagaimana sih caranya kita bisa merubah hidup? Seandainya hidup kita awalnya susah, menjadi lebih nyaman. Atau mungkin bagaimana sih mas bro caranya kita untuk mencapai sesuatu hal yang menurut kita tuh nggak mungkin, tapi akhirnya jadi mungkin. Ada nggak resepnya? Ceritanya begini, anggap saja ceritanya Anda adalah seorang yang maaf ya, punya badan gemuk. Anda punya badan gemuk, kemudian Anda pengen punya cita-cita kurus. Bagi sebagian orang, bagi orang-orang yang pesimis, dari gemuk menjadi kurus itu susahnya bukan main. Bahkan ada juga yang mengatakan mustahil. Tidak jarang saya mendapatkan keluhan dari teman-teman saya yang mengatakan, bro, kenapa? Gue kayaknya susah deh. Gue udah berusaha ini, udah berusaha itu, tapi kok badan gue gak kurus-kurus ya? Kenapa ya? Apakah kamu juga pernah mengeluhkan seperti itu? Ada juga orang-orang di sekitar saya mengeluhkan hal-hal lain. Misalnya hal-hal yang berhubungan dengan masalah karir mungkin. Bro, gue udah berusaha kayak gini nih, gue udah berusaha kayak gitu nih, tapi kok penghasilan gue segitu-segitu aja ya bro? Gimana ya caranya gue supaya bisa jadi orang yang berubah? Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sama, jawabannya pun sama. Setiap orang tidak bisa berubah karena mereka tetap melakukan hal yang sama. Titik. Sekali lagi, orang tidak akan bisa berubah selama dia tetap melakukan hal yang sama. Hal itulah yang saya akan bahas kali ini yang disebut dengan pola. Betul, pola. P-O-L-A. Satu kata yang maknanya dalam namun sangat jarang dimengerti oleh banyak orang. Pola itu apa sih mas bro? Pola itu adalah segala sesuatu yang kamu sering lakukan dan kamu ulangi dalam jangka waktu lama. Kalau kamu melakukan sesuatu hal secara sering, berulang-ulang, dan dalam jangka waktu lama, itu yang disebut dengan pola. Kalau kamu setiap hari bangun jam 8, dan jam 8, itu tandanya kamu sudah memiliki pola bahwa bangun tidur kamu jam 8. Tapi kalau kamu hanya bangun jam 8 satu kali dari satu minggu, itu tidak bisa disebut sebagai pola. Nah, apa hubungannya mas bro antara pola dengan perubahan hidup? Ada hubungannya. Hubungannya adalah orang bisa berubah mengikuti perubahan pola hidupnya. Sekali lagi ya, orang bisa berubah mengikuti pola perubahan hidupnya. Dan mustahil orang bisa berubah selama pola hidupnya tidak berubah. Contoh, saya tanya sama kamu, olahraga yang paling ada efeknya, itu olahraga yang sekali-sekali atau olahraga rutin? Betul, olahraga rutin. Saya tanya lagi sama kamu,
Kalau kamu menjelang ujian, belajar yang paling efektif nempel di kepala, belajar yang setiap hari diulang-ulang, atau belajar yang sehari menjelang ujian? Kalau kamu menjawab belajar sehari menjelang ujian, tandanya kamu memang tipe-tipe orang SKS, sistem kebut semalam. Dan itu adalah salah satu sistem yang paling sering dilakukan oleh orang-orang yang belajar ya. Tapi saya kasih tahu sama kamu, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kamu, apapun hasil kamu saat ini, baik dari bentuk badan kamu, bentuk muka kamu, bentuk rezeki kamu, bentuk kesehatan kamu, bentuk jodoh kamu, bentuk karir kamu, semua yang ada dalam diri kamu saat ini teman-teman, itu diakibatkan baik secara sadar atau tidak, karena pola yang kamu bentuk sendiri. Titik. Einstein pernah mengatakan begini, kalau orang ingin berubah, tapi dia tidak pernah merubah kebiasaannya, orang itu disebut sebagai orang gila. Einstein mengatakan seperti itu. Dan saya pun mengamini bahwa mustahil orang itu bisa berubah kalau orang itu tidak merubah pola hidupnya. Contoh, sebutkan satu keluhan Anda saat ini. Misalnya Anda sekarang punya hutang, taruhlah hutang kartu kredit. Itu adalah salah satu masalah yang paling umum yang pernah atau sering dialami oleh banyak orang. Ketika Anda punya hutang kartu kredit, banyak orang yang menyalahkan hutang kartu kredit itu dikarenakan kartu kreditnya yang jahat. Ya, padahal faktanya kartu kredit tidak pernah salah. Betul, kartu kredit tidak pernah salah. Bukan karena saya penyedia kartu kredit atau agen kartu kredit, sama sekali bukan. Tapi karena saya melihat dari sudut pandang orang ketiga yang netral, bahwa memang kartu kredit tidak pernah salah. Yang salah siapa? Yang salah adalah kamu pengguna kartu kredit. Bagi kamu yang mulai menganggukkan kepala, kamu berarti setuju bahwa kepala kamu pun mengamini apa yang saya katakan, bahwa kamulah yang sebenarnya mengakibatkan utang kamu sendiri. Betul? Bagaimana kamu bisa saya salahkan sebagai pengguna kartu kredit? Sekarang perhatikan polanya. Bagaimana sih pola orang yang punya kartu kredit yang akhirnya menjadikan utangnya segunung? Biasanya polanya seperti ini. Dia melihat barang di toko, dia tahu duitnya kurang, tapi di toko tersebut ceritanya ada promosi kalau misalnya menggunakan kartu kredit X, mendapatkan cicilan dengan bunga 0%. Waduh, barangnya bagus, bisa nyicil bunganya 0% lagi. Biasanya orang-orang yang punya kartu kredit akan tergiur dengan pola marketing seperti itu. Akibatnya apa? Dia gesek kartu. Betul nggak? Satu kali. Dan biasanya itu nggak terjadi cuma sekali teman-teman. Dan itu pun akan terjadi dengan berkali-kali sehingga membentuk pola. Di mana ada diskon, di mana ada cicilan tanpa bunga, di situ saya menggesek kartu. Itu polanya. Dan tanpa disadari ternyata pola itu sudah merasuk ke pola pikir dia, sampai akhirnya utangnya makin lama makin banyak. Nah begitu dia ditagih sama kartu kredit, apa yang terjadi? Yang disalahin debt collectornya, yang disalahin perusahaan kartu kreditnya. Padahal yang salah siapa? Kamu. Kenapa gesek-gesekin kartu di saat kamu tidak punya duit? Contohnya seperti itu. Nah bagaimana dengan pola sebaliknya, orang yang punya kartu kredit tapi nggak ada utang? Polanya sederhana. Dia punya kartu kredit tetapi dia bisa mengerti kapan dia harus menggunakannya. Dan dia ulangi itu berkali-kali. Setiap ada diskon, dia tolak. Setiap ada diskon, dia tolak. Karena masih ada kebutuhan lain yang lebih penting. Itu pola yang membedakan antara orang yang berhutang dan tidak berhutang dengan kartu kredit. Begitu juga dengan hal lain. Bagi kamu yang sekarang badannya obesitas atau gemuk, kamu seringkali menyalahkan makanan-makanan yang kamu makan sebagai salah satu penjahat yang membuat kamu gemuk. Padahal makanan yang kamu makan itu tidak salah apa-apa teman-teman. Bahkan kalau saya boleh jujur, yang salah itu justru bukan orang-orang yang mengajak kamu makan. Yang salah itu justru kamu yang tidak bisa menahan diri untuk tidak memakan makanan yang tidak penting. Ayo, kamu mulai mengangguk-anggukan kepala lagi, berarti kamu mulai setuju bahwa apa yang saya katakan ini betul. Bahwa kamu menjadi gemuk bukan karena magic, tapi kamu menjadi gemuk karena kamu tidak bisa mengendalikan diri untuk menguasai diri untuk tidak memakan makanan yang memang tidak boleh kamu makan. Pastinya. Nah, sekarang saya punya tips buat kamu bagaimana seandainya kamu ingin merubah hidup.
Kita mulai satu persatu. Seandainya kamu sekarang badannya gemuk dan kamu ingin kurus, bagaimana caranya? Caranya adalah rubahlah pola hidup kamu. Kalau kamu masih punya pola hidup dikit-dikit makan, kamu gak akan pernah kurus kecuali kamu sakit keras. Apakah kamu mau sakit keras? Kalau kamu tidak mau berarti kamu masih normal, bagus. Kalau kamu pengen kurus mulai sekarang, coba kamu buat pola hidup yang baru. Contohnya, kamu buat pola, setiap gue makan siang gak boleh lebih dari 1 piring. Setiap makan malam gue tidak boleh lebih dari setengah piring. Setiap makan pagi gue hanya makan pagi buah. Dan ulangi pola itu terus menerus. Dalam waktu 3 bulan, saya berani taruhan sama kamu, kamu pasti akan turun lebih dari 2 kilo. Karena saya pun pernah melakukan itu dan itu berhasil. Yang kedua, kalau kamu sekarang punya hutang, bagaimana caranya supaya hutang itu habis? Rubah pola hidup kamu. Kalau kamu selama ini mungkin pola hidupnya konsumtif, dikit-dikit beli, coba. Kamu kuasai diri, bedakan mana yang disebut dengan keinginan, mana yang disebut dengan kebutuhan. Karena antara keinginan dan kebutuhan itu adalah 2 hal yang berbeda teman-teman dan tidak bisa disamakan. Bedanya di mana mas bro? Nih dengarkan baik-baik. Keinginan itu adalah segala sesuatu hal yang tidak kamu butuhkan. Sementara kebutuhan itu adalah segala sesuatu hal yang kalau kamu tidak penuhi, kamu bisa mati. Sekali lagi ya, keinginan itu adalah segala sesuatu yang belum tentu kamu butuhkan. Alias kalau tidak dipenuhi kamu pun tidak mati. Kalau kebutuhan itu adalah segala sesuatu hal yang kalau kamu tidak penuhi bisa jadi kamu mati. Contoh, kalau kamu tidak makan, kamu mati apa enggak? Mati, itu kebutuhan. Kalau kamu nggak pakai baju, kamu mati atau enggak? Mati, digebukin masa, dikira orang gila. Mati, ya, paling enggak masuk angin, sakit. Berarti itu kebutuhan, betul? Kalau kamu misalnya pendidikan, kalau kamu tidak memenuhi, itu mati apa enggak? Mati. Kamu bisa mati karena dibodohi orang lain, dan segala macamnya. Jadi kamu bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Saya kasih contoh kasus biar kamu jelas. Kamu punya duit di dompet misalnya 500.000 rupiah. Dan kamu punya kartu kredit. Tiba-tiba kamu pergi ke sebuah toko dan di toko tersebut ceritanya kamu melihat sebuah barang yang harganya 1,5 juta dan barang itu barang yang kamu suka banget. Taruhlah ceritanya barang itu adalah berlian yang, bukan berlian ya. Ceritanya barang itu adalah barang ceritanya adalah semacam kayak tas gitu ya. Tas yang bener-bener branded yang kamu tuh suka banget sama tas tersebut dan bisa dibilang limited edition. Harganya lagi 1,5, syaratnya harus pakai kartu kredit X. Dan kebetulan kamu punya tuh kartu kredit X. Apa yang kamu lakukan? Bagi kamu yang cengar-cengir, kamu akan menggunakan kartu kredit tersebut untuk beli barang tersebut. Ya, dan itu adalah perbuatan yang salah. Saya minta sama kamu, mulai detik ini, rubah pola kamu. Janjikan dalam diri kamu bahwa mulai saat ini, setiap kali gue pergi, kartu kredit gue taruh di rumah. Coba. Mulai saat ini, setiap kali gue pergi, kartu kredit gue taruh di rumah. So, kalau ada diskon lagi, kalau ada promo lagi, gue gak punya pilihan lain selain tidak membelinya. Dan kamu lakukan ini terus-menerus selama 3 bulan. Lihat hasilnya. Saya berani jamin, utang kamu pun dengan sendirinya akan bisa terlunasi. Karena apa? Utang kamu tidak bertambah. Dan begitu juga dengan hal-hal lain. Bagi kamu yang ingin sehat, rubah pola kamu. Olahraganya rutin, jangan cuma sekali-sekali. Tidurnya jangan begadang. Ya, tidurnya jangan begadang. Tidurlah jam 10 setiap hari secara rutin dan terus-menerus. Lihat hasilnya. Apapun yang ingin kamu raih teman-teman, itu bergantung dari pola hidup kamu. Lakukan pola hidup yang bisa mengundang apapun yang kamu mau, supaya itu datang dan menjadi kenyataan dalam hidup kamu. Kamu ingin dipenuhi dengan kekayaan, rubahlah pola hidup kamu menjadi pola hidup orang-orang kaya. Jangan lakukan pola hidup orang-orang yang tidak kaya. Kamu ingin menjadi orang kurus, lakukanlah pola hidup orang-orang kurus, bukan pola hidup orang-orang gemuk. Karena pola hidup itulah yang akan merubah kamu secara nyata. Ingat, pola adalah sesuatu yang diulangi dalam jangka waktu lama. Kalau kamu ingin merubah pola, kamu harus mengerti bahwa itu berlangsung tidak sebentar alias berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama. So, kamu ingin mengubah hidup kamu, rubahlah pola kamu dan lihat hasilnya.
Saya Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.